Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya Rina Renata. Saya Duka Akusa. Saya Doni Gunawan. Saya Adrianus Gogo. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan kembali prinsip pendekatan lanskap pada mata kuliah Manajemen Lanskap Wisata oleh Bu Deliane. Kali ini saya akan menjelaskan 2 poin pendekatan manajemen lanskap wisata. Yang pertama, adaptif manajemen. Proses lanskap itu bersifat dinamis. Terlepas dari itu, penyebab dan akibat. Perubahan dalam atribut lanskap harus memengaruhi pengambilan keputusan. Belajar dari hasil yang memperbaiki manajemen, kesempatan untuk belajar yang mengarah pada pengembangan, pemahaman baru sebagai dasar untuk strategi pembaruan. Pembelajaran dan pembaruan ini memerlukan penyesuaian terus-menerus di mana pengetahuan baru diperoleh dari banyak sumber. Manajemen adaptif dan manajemen kolaborasi adaptif telah muncul sebagai pendekatan praktis untuk proses pembelajaran berkelanjutan ini. Poin yang kedua, titik pertimbangan umum. Solusi untuk masalah perlu dibangun pada proses negosiasi bersama berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan muncul ketika tujuan dan nilai-nilai dibagikan, namun pemangku kepentingan ini memiliki nilai kepercayaan dan tujuan yang berbeda. Tujuan yang selaras sepenuhnya tidak mahal untuk ditetapkan atau memiliki signifikansi langsung. Mengidentifikasi cara-cara langsung ke depan melalui tujuan-tujuan jangka pendek yang lebih sederhana dapat membangun kepercayaan. Pada prinsip ketiga, yaitu multiple skill atau berbagai skala, banyak pengaruh dan umpan balik sistem mempengaruhi hasil manajemen, tetapi dampak ini terungkap di bawah pengaruh dan kendala. Hasil pada setiap dibentuk oleh proses yang beroperasi pada skala lain. Pengaruh termasuk umpan balik, sinergi, aliran interaksi, dan jeda waktu, serta pendorong dan tuntutan eksternal. Kesadaran akan proses di tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah ini dapat meningkatkan intervensi lokal, menginformasikan kebijakan dan tata kelola di tingkat yang lebih tinggi, dan membantu mengkoordinasi efektivitas administratif. Studi oleh Ostrom di berbagai situs menggambarkan pentingnya menangani berbagai masalah skala. Yang keempat, multifungsi landscape atau komponennya memiliki banyak kegunaan dan tujuan, yang masing-masing dinilai dengan cara yang berbeda oleh pemangku kepentingan yang berbeda. Pengorbanan ada di antara penggunaan kata landscape yang berbeda dan perlu direkonsiliasi. Banyak landscape memberikan beragam nilai, barang, dan jasa. Pendekatan landscape mengetahui berbagai pengorbanan di antara barang dan jasa ini. Mereka menangani dengan cara yang eksplisit secara spesial dan didorong oleh ekosistem yang merekonsiliasi berbagai kebutuhan, preferensi dan aspirasi pemangku kepentingan, kesulitan kualitatif dan mengelola interaksi yang dipelajari secara ekstensif di Uni Eropa. 5. Banyaknya pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan membingkai dan mengungkapkan tujuan dengan cara yang berbeda. Kegagalan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara adil dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan yang kurang optimal dan terkadang tidak etis. Semua pemangku kepentingan harus diakui, meskipun pencarian solusi negosiasi yang efisien mungkin hanya melibatkan sebagian pemangku kepentingan. Solusi harus mencangkup distribusi, manfaat, dan insentif yang adil. 6. Logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan. Transparan adalah dasar kepercayaan. Transparan dicapai melalui proses perubahan yang dipahami dan dinegosiasikan bersama dan dibantu oleh tata kelola yang baik. Logika perubahan yang dinegosiasikan dan transparan. Transparan adalah dasar kepercayaan. Transparan dicapai melalui proses perubahan yang dipahami dan dinegosiasikan bersama dan dibantu oleh tata kelola yang baik. Kebutuhan untuk mengkoordinasikan kegiatan oleh beragam masyarakat, bahwa visi bersama dapat disepakati. Ini membutuhkan konsensus yang luas tentang tujuan umum. Tantangan
dan kekhawatiran serta tentang opsi dan peluang. Yang ketujuh, klarifikasi hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab berbagai aktor harus jelas dan diterima oleh semua pemangku kepentingan. Klarifikasi klaim yang bertentangan akan membutuhkan perubahan, idealnya dinegosiasikan, yang mungkin legal atau informal. Ketika konflik muncul, perlu ada sistem yang sah untuk arbitrasi, keadilan, dan rekonsiliasi. Beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan besar dalam mandat budaya pengelolaan lembaga pengelolaan sumber daya alam. Mengklarifikasi hak dan tanggung jawab kini menggantikan pendekatan perintah dan kontrol. Fasilitasi dan negosiasi muncul sebagai bisnis inti dari badan-badan pengelola sumber daya. Kedelapan, pemantauan partisipatif dan ramah pengguna. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber untuk memfasilitasi pembelajaran bersama. Informasi harus dapat diakses secara luas. Sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis informasi perlu dikembangkan ketika pemangku kepentingan telah menyepakati tindakan dan hasil yang diinginkan. Mereka akan memiliki minat yang sama dalam menilai kemajuan dalam pendekatan lanskap. Tidak ada satupun pemangku kepentingan yang memiliki klaim unik atas informasi yang relevan dan validitas sistem pengetahuan yang berbeda harus diakui. Semua pemangku kepentingan harus dapat menghasilkan, mengumpulkan, dan mengintegrasikan informasi yang mereka perlukan untuk menginterpretasikan aktivitas, kemajuan, dan ancaman. Yang kesembilan adalah ketahanan. Perubahan sistem grosir yang tidak direncanakan biasanya merugikan dan tidak diinginkan. Tindakan perlu dipromosikan untuk mengatasi ancaman dan yang memungkinkan pemulihan setelah gangguan melalui peningkatan kapasitas untuk melawan dan merespons. Perturbasi menimpa semua lanskap dan struktur sosial dan ekologi mereka. Mempertahankan dan memperkuat ketahanan yang merupakan kemampuan untuk menghindari atau membelokkan ancaman tersebut dan untuk menyerap dan pulih dari manifestasinya. Sangat penting untuk mempertahankan proses dan manfaat dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketahanan sistem beragam dan mencerminkan atribut ekologis, sosial, dan institusional. Ketahanan mungkin tidak dipahami dengan baik dalam setiap situasi, tetapi dapat ditingkatkan melalui pembelajaran lokal dan melalui pembelajaran menarik dari tempat lain. Tantangan dalam lanskap pertanian seringkali membawa perubahan transformasional sambil mempertahankan atribut lanskap yang memberikan ketahanan terhadap perubahan yang diinginkan. Yang ke-10 adalah penguatan kapasitas pemangku kepentingan. Orang membutuhkan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan untuk menerima berbagai peran dan tanggung jawab. Partisipasi tersebut mengandaikan keterampilan dan kemampuan tertentu, yaitu sosial, budaya, keuangan. Partisipasi yang efektif membuat tuntutan para pemangku kepentingan. Sifat proses lanskap yang kompleks dan terus berubah membutuhkan perwakilan dan lembaga yang kompeten dan efektif yang mampu terlibat dengan semua masalah yang diangkat oleh proses tersebut. Proses pembelajaran pendekatan bentang alam merupakan salah satu cara yang dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menilai dan merespons. Ini juga menyediakan platform untuk berbagi pengalaman di dalam dan di antara situs. Menjamurnya lembaga swadaya masyarakat lokal yang menangani masalah pedesaan merupakan cerminan dari hal ini dan diakui dengan meningkatnya kemampuan lembaga bantuan pembangunan untuk mendukung kelompok masyarakat sipil lokal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.